Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadal. Siapa yang mau nyetar dulu? Yang belum kemarin. Fadal. Muhammad Fikri Haikal. Dari mana ini asalnya Muhammad Fikri? Dari Makassar, Ustaz. Makassar. Taib. Fadal. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Fadlu talabil ilm. Al-awwal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Al-thani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Al-thalith qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw min ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Fadlu ta'allumil Qur'an. Khairukum ma ta'allamal Qur'an. Qala an-nabi. Al-awwal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. Barakallah. Siapa lagi? Ana Ustaz. Taib. Bismillah. Fadlu ta'allumil Qur'an. Fadlu talabil ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Hadis kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa salasatin illa sadaqatin jariyah au Illa min salasatin. illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Babu ta'allumil Qur'an. Al-hadisul awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Taib. Barakallah. Siapa lagi? Ana Ustaz. Rahman. Dari mana asalnya? Ana dari Makassar, Ustaz. Fadal. Qala Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Fadlu bil ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim.
Fadlu Fadlul Fadlu Ta'allumil Quran. Qur'ani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Baik, insyaallah barakallah. Satu lagi, siapa lagi? Ana Ustaz. Ana. Siapa? Arsil, Ana. Arsil. Bismillah. Bentar yang lain. Bentar. Fadlu tulabil ilm. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyah au amalin yuntafa'u bi Au ilmin au ilmin yuntafa'u bi au ilmin yuntafa'u bi au waladin solihin yad'u lahu. Fadlu ta'allumil Qur'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Syukran Ustaz. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Ya, yang lain sebentar ya di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadal, Saleh. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى عنه في كتابه الأذكار والأداب باب فضل تعلم القرآن. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. رواه البخاري. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Iya. Wa huwa hafidullah. Dan dia menghafalnya. Ya, di apa namanya? Di teks yang lain, wa huwa mahirun bih. Dia mahir. Ya, dia lancar di dalam membacanya. Biasanya kalau menghafal, itu lancar. Ya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Akan bersama dengan as-safaratil kiramil bararah. As-safara bisa dilihat di catatan kaki. As-safara maknanya al-malaika. Ya, jadi as-safara di sini maknanya al-malaika, para malaikat. Jadi dia akan bersama dengan para malaikat. Al-kiram al-bararah. Al-kiram maknanya al-mukarramuna indallah. Yang dimuliakan di sisi Allah. Yang dimuliakan di sisi Allah. Al-bararah, ya, wal bararah maksudnya lihat di bawah, al-muti'una lillah.
ya, senantiasa taat kepada Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia lancar, dia akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu. Ya, dalam teks yang lain wa yatatatta'u. Ya. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yata'ahaduhu, dan dia senantiasa yata'ahadu, ya, menjaganya, ya, dia continue di dalam membacanya, dia terus, ya, dia lakukan, dia jaga bacaannya. Wa huwa alaihi syadid, dalam teks itu wa huwa alaihi syaqqun, teksnya begitu, wa huwa alaihi syaqqun wa huwa alaihi syadid, ya, dan dia agak berat, ya, agak berat di dalam membacanya. Falahu ajran, maka baginya pahala, ya, maka baginya pahala. Nah, maka di dalam hadis ini ada beberapa hal ya penting untuk kita perhatikan, atau ya faedah, beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya bahwa keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberi permisalan, ya, dan tentunya kalau diberi permisalan, itu akan lebih mudah dipahami, ya, akan lebih mudah dipahami. Ya, itu kalau ya memberi permisalan akan lebih mudah dipahami. Ya, perumpamaan begini dan begini, itu akan mudah, ya, kita paham. Baik. Itu yang pertama, jadi keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga menggunakan kata yaqra, yaqra'u dengan fi'il mudhari, dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu, ya, menunjukkan dia, atau salah satu faedahnya fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar, continue dia di dalam membacanya. Ya, jadi continue di dalam membacanya, bukan sesekali bukan, tapi yaqra, ya, dia terus menerus, dia baca berulang-ulang, ya, setiap hari dia baca, setiap saat dia baca. Nah, itu faedah dari fi'il mudhari, artinya dia terus atau continue di dalam membacanya. Ini mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiramil barar. Dia akan bersama dengan para malaikat. Nah, wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia selalu menjaganya, ya, wa huwa alaihi syadidun falahu ajran, ya, dan dia berat di dalam membacanya, maka baginya 2 pahala, ya, 2 pahala. 2 pahala di sini disebutkan oleh para ulama. Kenapa dia dapat 2 pahala? Pahala yang pertama, ya, pahala pertama adalah, ya, pahala karena dia membaca. Jadi ajrun ala qiraati, pahala karena dia membaca. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa ajrun ala masyaqqati, pahala karena berat. Artinya walaupun berat dia tetap membaca, maka itu usahanya tersebut, ya, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena merasa berat sehingga dia mundur. Nah, ini ya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi belajar juga,
harus seperti itu. Jangan karena ini saya sudah mulai berat-berat, saya rasa ini. Ya, akhirnya mundur. Ya, tetap jalan saja, tetap dapat pahala insyaallah. Ya, dapat pahala. Nah, jadi ini ya makna falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena dia membaca. Yang kedua, pahala karena ya tetap dia lakukan walaupun berat. Ya, walaupun berat. Nah, itu faedah. Kemudian faedah yang lain di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk terus-menerus ya di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, itu beberapa penjelasan yang bisa kita petik dari hadis. Baik. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan dihafalkan dulu. Nah, konsentrasi 2 menit. Ya. Diulang-ulang hadis. طيب تفضل. صالح lanjut. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه المسلم. طيب ثم قال حفظه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran. Ya, perintah untuk membaca Al-Quran. Ya. Motivasi, dorongan untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan keutamaannya. Ya. Beliau menyebutkan keutamaannya. Nah, apa keutamaannya? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Ya, kepada pembacanya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Nah, bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan di sini ya, Nabi SAW memerintahkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu baru beliau sebutkan keutamaannya. Ya. Karena itu seorang Muslim, ya, itu hendaknya dia memperhatikan hal-hal yang diperintahkan kepadanya.
hal-hal yang dianjurkan kepadanya. Kalau ada hal yang diperintahkan kepadanya, ada hal yang dianjurkan kepadanya, ya, maka dia kerjakan. Ya, dia tahu keutamaan atau tidak, dia kerjakan selama itu perintah. Ya, karena yang namanya perintah atau anjuran atau hal yang disunnahkan itu pasti ada keutamaannya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya. Dan di sini juga terdapat faedah bahwasanya ketika kita berdakwah, mengajak manusia, maka kita ya sampaikan perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka. Perkara-perkara yang dianjurkan kepada mereka. Ya, kita tanamkan kepada mereka hal yang diwajibkan, hal yang dianjurkan, hal yang disunnahkan. Ya, baru setelah itu disebutkan keutamaannya. Ya, itu metode di dalam berdakwah, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis Nabi SAW. Ya. Nah, jadi bukan keutamaan terlebih dahulu disampaikan. Ya. Tapi perintah, anjuran. Nah, baru disebutkan keutamaannya. Karena kalau keutamaan saja yang langsung disampaikan, mungkin nanti ada orang kalau ya dia lihat-lihat ini kayaknya kurang keutamaannya, ini kayaknya ya kurang fadilahnya. Akhirnya apa? Malas dia kerjakan. Ya. Tapi ketika seorang muslim mendidik dirinya di atas perkara yang diperintahkan oleh Allah, dia bersemangat untuk melakukannya. Ya, perkara-perkara sunnah Nabi SAW, maka dia akan bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Dia tahu keutamaan atau tidak. Ya, dia tahu keutamaan atau tidak. Jadi iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya, perintah untuk membaca Al-Qur'an. Pernah disebutkan keutamaannya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Ya, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat ya, untuk memberi syafaat ya kepada pembacanya. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat ya beberapa faedah yang bisa dipetik. Ya, yang pertama adalah al-haddu ala qiraatil Qur'an. Motivasi, dorongan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, motivasi untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Karena adanya keutamaan tadi. Oh, Al-Quran itu akan datang memberi syafaat. Dan syafaat itu artinya ya, penyelamat. Ya, menyelamatkan dari neraka. Dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ya, kalau dia masuk surga, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Itu di antara ya, fungsi syafaat. Ya, mungkin menyelamatkan dari neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga, atau ketika dia sudah di dalam surga dia dapat syafaat, maka akan ditinggikan derajat. Akan ditinggikan derajatnya. Nah, jadi selain motivasi untuk membaca Al-Quran, motivasi juga untuk memperbanyak membacanya. Ya, perbanyak membacanya. Nah, kemudian ya, di antaranya juga adalah seorang tidak sibuk pada perkara-perkara yang lain dari Al-Quran. Artinya bahwa seorang itu hendaknya lebih menyibukkan dirinya dengan Al-Quran daripada yang selainnya. Ya, daripada selainnya. Ya. Disebutkan bahwasanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu pernah mengambil mushaf Al-Quran, ya. Lalu beliau mengatakan, syagalatni ankal jihad. Ya, jihad ya, di jalan Allah menyibukkan saya dari engkau. Ya. Padahal yang beliau lakukan ini, ya, merupakan amalan yang sangat luar biasa, berjihad di jalan Allah. Tapi karena merasa ya kurang di dalam membaca Al-Quran, sehingga beliau ya merasa ya
menyesal dan mengatakan syaghalatni ankal jihad. Ya, jihad menyibukkan saya dari engkau. Ya, kalau jihad saja menyibukkan beliau dari membaca Al-Quran, itu hal yang beliau tangisi, ya, Khalid bin Walid. Ya, apalagi kalau perkara yang lain, al-jihaz, misalnya alat-alat elektronik. Ya, sallallahu salamata wal afiyah. Nah, kemudian yang faedah yang lain yang bisa kita petik juga di sini, dikatakan syafi'an li ashabi, pemberi syafaat kepada, ya, ashabnya, pembacanya. Ya. Siapa itu yang disebut dengan ashabul Quran atau ahlul Quran? Ahlul Quran itu disebutkan oleh para ulama adalah alladzina kanu yaqra'una fid dunya wa ya'maluna bi. Ya. Ini yang disebut dengan ashabul Quran atau ahlul Quran. Ya. Alladzina hum kanu yaqra'una fid dunya wa ya'maluna bi. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga diamalkan. Ya, juga diamalkan, ya, Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ahlul Quran wa khassatuh dalam hadis yang lain. Ya, ahlul Quran dan, ya, ahlullahi wa khassatuh, ya, keluarga Allah dan kehususan orang-orang yang khusus, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna, ya, li ashabi, itu orang yang membacanya dan mengamalkan. Taib. Yang berikutnya. ثم قال الشيخ حفظه الله عنه الباب الثالث فضل الذكر. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت متفق عليه. طيب. ثم قال حفظه الله تعالى فضل الذكر, keutamaan berzikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit muttafaqun alaih. Sebelum saya jelaskan ini, ya, saya kasih 1 menit dulu dihafalkan hadis yang ketiga tadi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Silakan dihafal dulu. Belajar dulu. Baik. Kemudian selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ladzi la yadhkuru rabbah, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, mathalul hayyi wal mayyit, ya, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, hadis ini, ya, di dalam hadis ini kembali, ya,
terlihat ya keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau memberi perumpamaan, dan ini menunjukkan bahwasanya boleh mengambil perumpamaan, ya, beliau memberi perumpamaan, ya, supaya apa? Supaya mudah dipahami, ya, supaya mudah dipahami. Ya. Itu yang pertama, ya. Dan faedah yang kedua, bahwa kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Ya, jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan hati. Nah, karena itu ada seorang penyair berkata, "Fanisyanu dzikrillahi mautun qulubihim wa jasamuhum qablal kuburi kuburu." Ya, subhanallah. Jadi kata penyair, "Fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim." Ya. Lupa berzikir kepada Allah itu adalah kematian hati. Ya. Orang-orang yang lupa, ya, tidak berzikir kepada Allah, itu hatinya mati. Wa jasamuhum qablal kuburi kubur. Dan jasad-jasad mereka sebelum masuk kuburan itu sudah jadi kuburan. Ya. Jadi jasadnya, jasad, ya, yang berjalan itu sebenarnya kuburan bagi hatinya. Ya. Sebelum masuk pada kuburan yang sebenarnya. Nah, ya, jadi orang yang berjalan, yang ada ruhnya, ya, tapi dia lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu sebenarnya, ya, mati. Ya, karena kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan hati. Kehidupan hati. Ya, karena itu banyak orangnya, ya, menangisi kematian badan, ya, kematian jasad, tapi tidak menangisi kematian hati. Ya, padahal kematian hati itu lebih berbahaya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penyair tadi, wa jasamuhum qablal kuburi kubur. Ya, jasad-jasad mereka sebelum, ya, masuk kuburan itu sudah jadi kuburan. Nah, kemudian di antara faedah hadis, ya, bahwa berzikir kepada Allah itu akan menjadikan hati, ya, menjadikan hati, ya, mendapatkan kelezatan iman, ya, ketenangan, ya, akan mendapatkan ketenangan. Nah, kemudian di sini juga disebutkan masalul hayyi wal mayyit, ya, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang yang hidup itu dia dapat manfaat, ya, akan mengambil pelajaran, akan mengambil manfaat. Beda dengan orang yang mati. Ya. Maka demikian juga seperti itu, orang yang berzikir kepada Allah, maka banyak, ya, manfaat-manfaat yang akan dia dapatkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan 1 menit dihafalkan.
Baik, tafadhal. Selanjutnya. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى عنه الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه. طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu juga disebut dengan hadis ilahi. Ya, hadis ilahi. Dan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran itu banyak. Ya, banyak. Di antaranya, ya, saya sebutkan satu perbedaannya. Di antaranya bahwa ya, hadis qudsi itu tidak bisa dibaca di dalam salat. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca di dalam salat. Bahkan ada surah yang menjadi rukun salat. Ya, itu surah Al-Fatihah. Adapun hadis qudsi tidak. Ya, tidak boleh dibaca di dalam salat. Ya, tidak boleh dibaca di dalam salat. Nah, tapi Al-Quran dibaca di dalam salat. Dan ada perbedaan-perbedaan yang lain. Tapi kita ya, tidak menjelaskan di sini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua terkait dengan makna. Ya, hadis ini ana inda dhanni abdi bi disebutkan oleh para ulama, ya, seperti disebutkan oleh Al-Qadhi. Ya, kata beliau, di antara maknanya adalah bil ghufrani idza istaghfara. Akan diampuni apabila dia beristighfar. Ya, akan diampuni apabila dia beristighfar. Wal qabuli idza tabah. Akan diterima apabila dia bertobat. Ya. Wal ijabati idza da'ah. Dan akan diterima apabila dia berdoa. Iya. Jadi ini diantara makna. Jadi ketika dia beristighfar akan diampuni. Ketika dia bertobat akan diterima tobatnya. Ketika dia berdoa akan diijabah. Ya, doa-doanya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya makna ya, ana inda dhanni abdi bi ya, adalah ya, seorang itu hendaknya selalu ya mengharap ya, ya, memiliki harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersamanya apabila dia berzikir kepadaku. Ini keutamaan zikir. Iya. Dan makna kalimat ini wa ana ma'ahu. Ya. Idza dzakarani. Ya, maksudnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya ai ma'ahu birrahmati
wat taufiq wal hidayati war riayah. Ya, maksudnya akan senantiasa diberi rahmat, diberi taufik, diberi hidayah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi taufik, diberi petunjuk atau hidayah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku pada dirinya, maka aku akan mengingat dia pada diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat hamba tersebut. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku maka pasti aku akan mengingat kalian. Iya. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya seperti Al-Imam Al-Baghawi ya dan selainnya, maksudnya zikirlah kepadaku, ya ingatlah kepadaku di waktu lapang, di waktu mendapatkan nikmat, maka aku akan ingat kalian di waktu ya mengalami kesulitan, musibah. Nah, wa in dzakarani fi mala'in ya dzakartuhu fi mala'in khairin min. Ya. Kemudian juga tadi fa in dzakarani fi nafsi. Kalau dia ingat aku pada dirinya, maksudnya secara rahasia ya. Ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Ya, dia ingat kepada Allah. Ya, dia sendiri di rumahnya, kah di kamarnya, kah di mana, di tempat-tempat, ya, dia sendirian. Nah, itu juga makna fa in dzakarani fi nafsihi. Apabila dia ingat diriku, ya. Pada kondisi ya, pada dirinya, maksudnya dia bersendirian, dia rahasia, tidak ada yang melihatnya. Ya. Maka aku akan mengingat dia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia ingat saya ya, pada satu kelompok, maksudnya di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Bukan berarti bahwasanya berzikir sama-sama di sini, bukan. Tapi maksudnya ya banyak orang ya, tetap dia berzikir kepada Allah. Zakartuhu fi mala'in khairin min. Maka aku akan mengingatnya ya di kelompok ya kaum yang lebih baik dari mereka. Maksudnya para malaikat. Ya, Allah akan memuji, Allah akan membanggakan, menyanjung ya, mereka di hadapan para malaikatnya. Ya, dan ini ya keutamaan yang sangat besar bagi orang yang senantiasa berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Kira cukup dulu ya untuk ini. Nanti masih ada hadis terakhir ini tapi agak panjang juga penjelasannya. Nah, sekarang begini, ya. Yang lain yang belum yang sudah menyetor kemarin, silahkan dihafal dulu, bentar baru menyetor. Yang belum, ya silahkan menyetor dulu. Saya panggil namanya, Muammar Al-Bugis. Silahkan setor hadis yang kemarin. Fadlu, bismillahirrahmanirrahim. Fadlu talabil ilm. Hadis pertama, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin
illa min sadaqatin jariyah au ilmin yun yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Fadlu ta'allumil Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum min ta'allamal Qur'ana Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Taib. Rawahul Bukhari. Silakan siapa? Muhammad Jusran. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah taala babu fadlu talabil ilmi. Al-haditsul awal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Al-haditsus tsani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Al-haditsus tsalis idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Babu fadlu ta'allumil Qur'an. Al-haditsul awal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Baik. Barakallahu fiik. Ya, silakan dihafal yang selanjutnya. Nah, khairul ihsan. نعم أستاذ. Tafadhal. Bisa agak bergeser sedikit, agak ini. باب فضل طلب العلم. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب فضل تعلم القرآن. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Baik, insyaallah. Barakallah. Dari mana ini? Khairul ihsan? أنا dari Maros, Ustaz. Marus ya, masyaallah. Barakallah. Anggotanya Abu Wardah, Ustaz. Irul. Apanya? Anggotanya Abu Wardah, Ustaz. Oh, masyaallah. Irul. Barakallah. Irul ya, Irul, bukan? Nah, Ustaz. Oh, masyaallah. Barakallah. Ya, selama ini kan cuma Irul dikenal. Taib. Barakallahu fiik. Nah, Amar Ma'ruf. Silakan ya yang lain dilanjutkan hafalannya. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-fadail. Fadlu talabil ilmi. Al-hadithul awal Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Al-hadithul tsani Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فضل تعلم القرآن. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Baik, Abdul Hafid. Lanjut Ustaz. Bentar. Yang dulu karena masih ada yang belum. Abdul Hafiz. Ya, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu talibil ilmi.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan sa yufaqihu fid din. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min jariyatin au Illa min sadaqatin. illa min sadaqatin Jariyatin. jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u fadlu ta'allamil Qur'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, tinggal diulang-ulang ya, diperlancar. Siapa lagi yang belum? Yang belum? Ana Ustaz. Baik, Ardi Binata. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-fadail fadlu talabil ilm. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Muslim. Muttafaqun alaih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu in qata'a anhu 'amalu illa min thalatha illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Fadlu ta'allumil Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada yang belum? Muhammad Sadli ya? Ana Ustaz. Siapa? Rashid Ustaz. Ayah, fadal. Bismillah al-fadail. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi babu fadlu talabil ilm. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Babu fadlu ta'allumil Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada yang belum? Ustaz. Sadik. Nah, Fajar Sadik. Fadal. Fadlu talabil ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Bukhari. Rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin illa min yuntafahu bihi
awwaladin solihiyatu. Rawahu Muslim. Fadlu ta'allam Ta'allumil Quran. Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Bukhari. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Diulang-ulang ya supaya lancar. Diulang-ulang. Ada lagi? Masih ada yang belum? Ana Ustaz. Muhammad Fajar, ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah ta'ala bab fadlu talabil ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Babu ta'allumil Qur'an. Khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama. Man ta'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahu al-Bukhari. Insyaallah, barakallah. Masih ada? Yang belum? Sudah semua ya? Baik. Untuk hadis selanjutnya insyaallah ya, pekan depan kita kita setor ya di 10 atau 15 menit pertama. Kemudian di di 10 atau 15 menit ya terakhir untuk hadis selanjutnya ya yang kita bahas tadi ya yang kita kaji tadi mulai dari matalul ladzi yaqra'ul Qur'an dan seterusnya ya. Alhamdulillah kita kaji tadi 4 hadis ya, 4 hadis. Nah, begini ya, nanti juga akan ada murajaah untuk keseluruhan hadis, kemudian murajaah juga terkait dengan makna-makna hadis. Seperti kemarin misalnya saya jelaskan kata man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin, yufaqqihu ya dari kata ya faqaha atau fakuha atau fakiha. Nah, itu nanti akan ditanya-tanya apa maknanya kalau faqaha, apa maknanya kalau fakiha, apa maknanya kalau ya. Kemudian kaidah-kaidah juga yang saya sebutkan ya, itu insyaallah akan di murajaah nanti mungkin satu kali pertemuan juga atau berapa menit. Nah, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fadlu talabil ilmi. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرج الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فضل تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Baik, barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik, memberi kesehatan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat dalam mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.